Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Ya. Nah, sekarang dengan pemahaman ini, sekarang yang perlu kita yang pertanyaan berikutnya, hidupnya jadi seperti apa dong manusia ini? Apakah hidupnya itu tadi harus ngeroh, ya kan? Harus ngeroh atau jasmani aja? Atau sebetulnya kehidupan jasmani normal aja gitu, seperti apa? Nah, sekali lagi, balik lagi kepada Torah. Kita harus kembali kepada Torah, apa yang Torah ajarkan. Di dalam Bamidbar 6 ayat yang kedua. Ini saya gunakan sebuah hukum Torah terkait nazir. Ini akan sangat menarik ini terkait nazir, ya. Oke, kita baca bahasa bahasa Ibraninya. Vayedaber el bnei Yisrael, katakanlah kepada bnei Yisrael, ya. Ve'amarta eleichem, dan kamu ucapkanlah kepada mereka, ish o isyah, seorang laki-laki atau perempuan, kiyafli, yang memisahkan dirinya, dikatakan di sini, lindor, neder, nazir, dengan memisahkan dirinya dengan mengucapkan sumpah kenaziran, lindor, neder, nazir, dengan mengucapkan sumpah kenaziran, ya, untuk berpantang. Lehazir dibilang sini tadi kan, untuk berpantang. Lalu apa alasannya? La Hashem, oleh karena Hashem, ya. Jadi sebetulnya gini, di sini dikatakan bahwa nazir itu definisinya adalah orang yang berpantang terhadap kenikmatan hidup. Dilambangkan dengan anggur. Kalau kita baca selanjutnya di dalam Bamidbar 3, 4, dan selanjutnya, itu jelas. Pantangannya itu apa? Anggur. Jadi nggak boleh itu terkena dengan anggur, karena anggur itu adalah lambang kenikmatan hidup. Ya, baik anggur secara buah anggur, jus anggur, maupun anggur yang beralkohol, wine. Itu adalah lambang kenikmatan hidup. Makanya benar-benar ada berkat khusus ketika kita makan anggur, itu ada beraha yang khusus, borei prihagafen, ya, borei prihagafen. Jadi itu untuk makan anggur gitu. Karena anggur ini memang digunakan, dan Hashem menggunakan ini sebagai lambang kenikmatan hidup. Ya, kalau orang yang mau absen, mau nazir, mau hidupnya itu lebih nazir lah, seperti itu pantangannya adalah anggur, segala macam bentuk anggur. Paham ya? Itu pahami dulu di situ. Oleh karena Hashem, bukan oleh karena apa-apa. Tujuannya mulia, sangat-sangat mulia. Nah, kenapa orang bisa demikian? Kenapa orang mengambil keputusan demikian? Ini biasanya orang yang sulit fokus kepada Hashem dalam situasi normal. Artinya apa ya? Dia ini, pokoknya bener-bener parah deh kalau misalkan nggak ditahan, nggak dikekang, itu parah gitu loh. Mungkin begitu ngelihat anggur gitu, melihat itu gampang banget tiba-tiba terngiang-ngiang lagu dangdut, mabuk lagi, mabuk dulu gitu. Kira-kira begitu. Ya, artinya ini orang ini sulit mengendalikan dirinya lah gitu loh. Dengan keadaan normal tuh sulit mengendalikan dirinya. Baruch Hashem, saya percaya kita semua bukan jenis orang yang seperti ini gitu, yang harus sampai harus dikekang sedemikian rupa, ya. Tapi ada orang yang demikian, makanya Torah memberikan solusinya, yaitu silakan, nggak apa-apa, kamu nazir lah gitu. Nah, sampai di sini dulu ya, paham? Oke. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan karena Hashem kan, agar nefesh habehemitnya itu lemah, itu tadi yang tadi kita udah bahas. Jadi kalau dengan keadaan normal, itu dia itu kayaknya cenderungannya itu error melulu gitu loh. Miringnya tuh miring ke kiri melulu gitu loh. Gawat ini. Nah, oleng terus gitu loh hidupnya. Nah, orang demikian dia berkata, oke deh kalau gitu gue harus jadi nazir deh. Aku nazir lah, aku sumpah nazir lah. Aku jauhi segala macam semua. Aku fokus kepada Hashem. Boleh. Dan itu mulia, dan itu benar gitu loh, dan harus dilakukan. Tapi benar-benar orang yang Torah berkata yang memang benar-benar nggak bisa mengendalikan dirinya. Ya, lanjut. Sampai di sini saya harapkan paham. Nah, kita loncat nih kepada Bamidbar 6 ayat 13.
Ya, nah di sini kita bisa paham bahwa apakah kehidupan seperti apa yang Hashem inginkan. Oke, dikatakan apa? Vezot Torah, inilah hukum. Torah nih dikatakan di sini kan. Jadi boleh diterjemahkan Vezot Torah itu boleh dikatakan diterjemahkan sebagai inilah hukum, inilah pengajaran, inilah apa lagi? Segala macam yang terkait dengan Torah gitu ya. Jadi inilah hukum atau pengajaran atau aturan atau guide Hanazir bagi seorang nazir, ya. Apa? Bayom dikatakan apa? Bayom melot yemei apa nih? Nizro. Di hari di mana kenazirannya selesai, ya kan? Dikatakan apa? Yafi oto. Dia harus menghadap apa? El petah ohel moed. Dia harus menghadap di pintu El Petah, di depan pintu, di muka pintu Ohel Moed, kemah pertemuan. Nah, jadi di hari kenazirannya, dia harus menghadap pintu masuk kemah pertemuan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang pertama, ada periode waktunya. Jadi, nazir berpantang, tidak menikmati kenikmatan jasmani, tidak menikmati kenikmatan hidup, Torah izinkan, tetapi ada waktunya. Tidak boleh selama-lamanya. Jadi orang yang berpikir dan memiliki pandangan bahwa hidup yang berkenan kepada Hashem adalah hidup yang berpantang, yang istilahnya jauh dari kenikmatan hidup, bener-bener istilahnya, wah, udah nggak ada gitu-gituan lagi deh gitu. Maksudnya bukan kehidupan biasa gitu. Mungkin jalan juga ngambang 5 cm di atas tanah gitu kira-kiranya. Itu salah. Karena Hashem berkata dalam Torahnya tidak boleh selama-lamanya. Harus ada batas waktunya. Ya, yang menentukan waktunya siapa? Individu yang bersangkutan. Nilai diri sendiri. Udah cukup atau belum? Kalau udah cukup, oke. Kalau belum, lanjutkan. Tapi nggak boleh selama-lamanya. Jangan berkata nggak cukup terus sampai selesai. Itu bahaya. Nggak boleh. Ya. Nanti kita lanjutkan. Ini akan sangat menarik nih. Oke, kita lanjut. Bamidbar 6 ayat 14. Nah, biar cepat. Dia harus membawa persembahannya kepada Hashem 1 ekor anak domba tak bercacat berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, 1 ekor anak domba betina berumur 1 tahun sebagai korban penghapus dosa, 1 domba jantan tak bercacat sebagai korban pendamaian. Coba dipikirkan. Maksudnya baik, absens ataupun berpantang terhadap kenikmatan dunia, tapi ketika selesai, dia harus menghadap kepada kemah pertemuan dan mempersembahkan korban. Salah satunya disebut apa? Korban khatat, yaitu korban penghapus dosa. Salahnya di mana? Berarti ada salah kan? Berarti ada problem kan di situ kan? Nah, pemahamannya begini. Menjadi nazir atau mengucapkan sumpah nazir, berpantang terhadap terhadap hal-hal kenikmatan duniawi, itu salah di hadapan Hashem. Wow. Ngeri, bukan ngeri, luar biasa ya. Karena kita pikir karena mungkin dunia yang di mana kita hidup ini konsepnya kebalik-balik, maka dipikirnya bahwa yang makin menjauhi dunia itu makin berkenan kepada Tuhan. No, total salah. Salah sama sekali. Di sini jelas-jelas dikatakan oleh Torah bahwa kalau kamu selesai nazir, kamu bawa korban persembahan dosa. Kenapa? Karena itu tadi dengan tidak menikmati dunia, dengan mengesampingkan nefesh habehemit itu tadi, itu tuh sebetulnya meleset daripada yang kita yang menjadi target kita. Karena ingat target kita apa? Nefesh habehemit ini kita gunakan, kita hidupi, bukan dibunuh, bukan ditekan, bukan dihilangkan, bukan dianggap najis, tetapi digunakan untuk kemuliaan Hashem. Untuk belajar Torah, untuk melakukan sedekah, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan semua mitzvah Torah. Ya, jadi pemahamannya di sini ini yang beda antara Torah dengan konsep kepercayaan lain gitu loh. Kalau konsep kepercayaan lain yang saya tahu banyak dari situ berkata bahwa ya makin kamu udah
mendekat kepada Tuhan itu ya harusnya kamu sudah tidak terkoneksi lagi dengan dunia. Hello, enggak. Torah berkata kamu harus terkoneksi dengan dunia. Ketika kamu meninggalkan dunia, kamu harus setelah selesai kamu harus mempersembahkan korban khatat. Khatat ini bisa dibaca dalam artikel saya di Torah untuk Nusantara. Ada beberapa jenis kesalahan ya, dan salah satunya yang paling yang levelnya paling ringan adalah khatat. Artinya apa? Miss the target, miss the mark, meleset dari target. Nah itu tadi, orang yang nazir itu meleset dari target karena bukan itu sebetulnya yang Tuhan mau untuk kita hidup. Paham ya dari sini ya? Nah jadi kehidupan yang Hashem inginkan itu adalah kehidupan yang apa? Yaitu tadi yang balance, yang saya jelaskan tadi. Nefesh habehemitnya kita gunakan, kita pakai, kita kendalikan untuk kemuliaan Hashem. Bukan untuk dikatakan najis, bukan untuk dikatakan wah itu mah enggak berkenan kepada Tuhan. Itu salah. Paham ya? Saya harapkan paham sampai di sini. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Oke, ada pertanyaan lagi sambil saya cek ke pertanyaan yang ada di grup. Ya, saya harap paham. Kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Nah, ini goalnya tadi. Kalau nazir itu hidupnya ngeroh, abstain dari hal-hal dunia, itu khatat itu meleset dari target di hadapan Hashem. Nggak boleh. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tikun dengan semua yang ada di dalam hidup kita ini, insting, nafsu, sifat alamiah, nefesh habehemit, maupun intelektual, moralitas, koneksi dengan pencipta, nefesh Elohit, itu kita gunakan untuk hidup di dunia ini, elevate nefesh habehemit kita, menjadi selaras dengan nefesh Elohit dan Torah. Jadi tujuannya sekali lagi kita baca, saya bacakan bareng-bareng. Tujuan manusia hidup di bumi adalah tikun, yaitu elevate nih nefesh habehemit kita menjadi selaras dengan nefesh Elohit dan Torah. Simple. Nikmati hidup. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah Hashem itu mau setiap manusia menikmati hidup di dunia. Nikmati. Makan enak, nikmati. Punya istri, punya suami, hubungan suami istri, nikmati dengan luar biasa. Nah, tetapi cara menikmatinya dengan benar itu ada, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Torah. Jangan sembarangan. Jangan tadi itu lagi, free sex lah, dugem lah, lalu apa lagi tuh? Nonton BF lah, itu nggak sesuai dengan Torah gitu loh, ya. Nikmati di jalur yang benar. Apapun yang Tuhan karuniakan, tidak ada yang salah, tidak ada yang najis. Apapun yang ada di dalam setiap organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini yang diciptakan oleh Hashem, gunakan itu untuk kemuliaan Hashem. Luar biasa ya. Enjoy. So enjoy your life.